Hai semuanya, selamat datang di channel aku, Nabila sih. One, two, three, funk it. Hai semuanya, jadi di video kali ini aku bakalan bikin Q&A. Ya, jadi aku bakalan bikin video Q&A spesial. Aku agak bimbang ini, 100.000, 200.000, atau 300.000 subscriber. Ya ampun, aku seneng banget sumpah. Terima kasih guys, I love you. Ya, jadi aku tuh sebenarnya mau buat video ini tuh karena gara-gara tuh ada yang komen di Instagram aku, disuruh bikin, "Kak, udah dapat play button ya? Mana? Kasih lihat dong, unboxing dong." Kayak gitu loh, guys. Jadi sebenarnya waktu aku dapat play button itu, silver play button, ya, bener nggak? Ya, itulah pokoknya. Waktu aku dapat itu, aku tuh sebenarnya pengen banget buat unboxing, bikin video unboxing kayak gitu. Terus kayak mau ngerayain gitu, but corona. Ya corona, waktu itu tuh dapatnya pas lagi corona lagi heboh-hebohnya gitu loh. Jadinya tuh kayak pengen buat di luar, tapi kayak ketunda-tunda mulu gitu, sampai akhirnya udah lewat berbulan-bulan nggak buat gitu loh. Tadinya aku pengen banget buat spesial, aku pengen keluarin skill editing aku. Wow, skill. Terus aku kayak pengen keluarin isi dan ide di dalam otak aku ini yang sangat wow. Tapi gara-gara corona, pas aku dapat tuh pas aku dapat itu corona tuh kayak lagi parah banget gitu loh, kayak lagi, ya pokoknya gitulah ya, lagi. So aku nggak buat sampai detik ini, Tapi jangan bersedih kawan. Tapi buat yang udah nungguin aku, jadi video ini nih aku bakalan buat kalian karena sekalian Q&A, karena aku udah lama banget nggak Q&A. Aku Q&A-nya tuh waktu perkenalan, kalau nggak salah, waktu perkenalan channel itu. Terus itu ada Q&A apa lagi ya? Nggak ada sih setelahnya. Paling Jintang, kalau misalnya Jintang lagi live streaming terus ada yang nanya, itu pasti Q&A tentang hubungan sih, bukan tentang gue. Bukan tentang aku gitu loh. So aku tuh sebenarnya udah posting satu foto di YouTube ya, di page YouTube gitu. Aku udah posting dan di sana banyak banget yang komen, but belum kebuat videonya sampai right now, babe. Ya pokoknya sekarang kita buat ya guys ya. Jadi ntar ya, jadi aku mau kasih tahu sama kalian nih, aku tuh udah dapet play button. Sebelumnya aku mau kasih tahu sama kalian, aku tuh udah dapet play button dari bulan Dari bulan ini nggak ada ini ya tanggalnya ya. Oh, dari bulan 4 gitu lah, tanggalnya nggak nentu ini, soalnya aku dapetnya tanggal 27, tapi kayak nyampe di aku antara awal bulan 5 atau nggak akhir bulan 4 itu aku udah dapet play buttonnya. Nah, jadi tuh gini ceritanya guys, jujur aku tuh baru aja terima penghasilan dari YouTube tuh, termasuk kayak baru aja, padahal aku tuh udah bisa request dari tahun lalu, tapi aku tuh dipersusah gitu loh, kayak pinnya tuh nggak datang. Dan ini ada cerita pin juga ya, ada cerita pin. Jadi pinnya tuh nggak datang, padahal aku tuh udah request guys, nggak datang. Sampai setengah tahun, tau lah aku tuh galau. Itu tuh sebenarnya aku tuh udah bisa cairkan uang AdSense-nya kan, tapi itu postnya itu nggak ngirim surat ke aku gitu. Sampai akhirnya aku biarin aja karena aku belum serius banget sama di YouTube gitu loh. Kenapa aku belum serius? Karena aku ada struggle banget dalam hidup aku kemarin, apalagi kayak tahun kemarin aku struggle banget sama mental aku. Ya gitulah pokoknya. Ya udah, di situ aku jadinya nggak serius YouTube sampai akhir bulan-bulan kemarin tuh aku nggak serius YouTube karena ya begitulah. Dan sampai akhirnya aku tuh kayak mikir kayak aku harus seriusin YouTube. Kalau misalkan aku ngikutin moodku, mau sampai kapan gitu loh, mau sampai kapan channel aku terbengkalai. Soalnya channel aku tuh termasuk kayak beruntung banget karena aku tuh kayak daftarnya itu sebelum ada peraturan kayak 4.000 jam tayang gitu loh guys, kayak ada peraturan YouTube gitu. Soalnya aku udah punya channel itu udah lama, tapi aku nggak kelola gitu loh. Jadi kan sayang banget ya kalau misalkan udah bisa termontenan dari awal
awal dan bisa menghasilkan dari awal tapi nggak diterusin, itu sayang banget gitu loh. So jadi aku memutuskan untuk seriusin YouTube karena aku pikir aku juga harus kayak make something lah pokoknya di dalam hidup aku harus punya rutinitas dimana aku suka sama rutinitas itu, aku suka gitu loh. Aku ngelakuinnya jadi nggak terkesan kayak gimana, kayak paksaan gitu loh guys. Ngerti gak sih? Susah banget dah jelasin. Oke, jadi di sini aku tuh masih simpan kotaknya karena aku pikir ini tuh kayak kenang-kenangan gitu buat aku masih ada simpen kontaknya aku masih simpen kotaknya guys ya, tapi isinya di situ guys udah ditempel isinya ya, jadi nggak unboxing deh, nggak apa-apa ya. Intinya aku udah bikin video buat yang request, aku masih simpan kok guys. Jadi dalamnya tuh ya kalian bisa lihat lah ya di channel YouTube orang lain banyak udah yang bikin unboxing, so aku udah dapat ini juga, aku masih save karena bener-bener guys. Jadi waktu aku lama banget kan requestnya, terus aku nggak tahu tuh cara requestnya kayak gimana. Jadi kan aku cuma sekali request, terus tuh harusnya kan kalau misalnya nggak datang tuh kan harus di request lagi. Nah aku tuh biarin aja gitu loh. Jadi kayak gaji aku di YouTube tuh kayak ditangguhkan gitu loh, kayak susah buat diambil gara-gara aku nggak request itu loh guys. Dan aku tuh sempet kayak nggak bisa diambil gitu gaji aku karena aku udah berkali-kali request waktu itu kan. Waktu aku mikir kayak kok nggak datang ya pinnya kayak gitu kan, jadinya aku request terus tuh. Pas request kok nggak ada datang gitu loh, mana lagi corona lagi, emangnya beneran nyampe ya kayak gitu. Aku sempet putus asa banget, aku sampai 3 kali request lagi, dan ternyata itu bener-bener nggak ada datang sama sekali. Pada saat itu nggak ada datang sama sekali. Dan aku cari gitu, searching gitu kan, kayak gimana caranya biar bisa dapet PIN tanpa surat kayak gitu. Pokoknya banyak banget di YouTube, kalian bisa cari. Kalau misalnya kalian punya problem yang sama kayak aku, kalian bisa cari di YouTube, itu lengkap banget video-video orang. Cuma di sini aku nggak bikin, dan aku cari dan akhirnya aku otak-atik tuh Google AdSense ku, akhirnya bisa guys. Ya Allah, sujud syukur tau lah aku waktu dapet itu. Sumpah aku sujud syukur, aku nangis tau lah. Soalnya aku tuh kayak aku kan bodoh banget ya, aku tuh bodoh banget soal teknologi tuh, aku nggak ngerti ya. Aku tuh kayak gaptek banget, orangnya termasuk gaptek banget ya, kayak gitulah pokoknya. Aku berjuang sendiri karena aku tuh orangnya kan mana cengeng lagi ya, tukang nangisan. Jadinya kayak terharu gitu loh pas aku bisa diterima buat ambil gaji gitu guys. Dan akhirnya berapa bulan kemudian pas udah bisa cairin gaji itu kan, nah itu datanglah si play button ini. Aku pengen bikin videonya tapi gara-gara corona jadi nggak bisa kayak gitu loh. Dan baru-baru ini sekitar bulan kemarin itu tau lah, PIN Google AdSense-nya itu datang bos. Maksudnya aku nggak tahu ya yang tersendat itu di mana. Itu kan pengiriman dari Malaysia ya. Itu antara tersendatnya di Malaysia atau enggak tersendatnya di kantor pos di sini gitu loh. Sampai datang tuh tiga surat datang. Kamu bayangkan aja jengkelnya aku. Ini yang kutunggu-tunggu baru datang guys. Bulan apa ini? Bulan apa? Udah keburu cair. Udah lah ya. Pokoknya bersyukur aja lah ya. Ya gitulah buat kalian yang masih struggle atau punya problem sama YouTube kalian. Kalian jangan putus asa. Kalian harus semangat. Percaya kalau keberuntungan itu datang pada saat kalian bener-bener butuh. Gitu guys. Oke, jadi di sini aku dapat kayak ginian, kayak surat cinta dari YouTube gitu. Ya, Anda baru saja melakukan sesuatu yang sangat jarang dicapai oleh kreator konten YouTube. No babe, sekarang tuh udah banyak banget yang dapat beginian gitu loh. Jadi udah kayak nggak jarang banget. Oke, siap. Hormat kami, CEO YouTube. Wow. Jadi aku dapat silver play button itu yang ini. Maybe besok yang ini. Enggak sih, aku nggak terlalu mengharapkan gimana ya, karena aku nggak terlalu ngejar ya yang kayak gini lah ya. Pokoknya intinya aku ngelakuin aja gitu karena aku suka gitu loh. Kalau diapresiat ya itu suatu bonus gitu guys. Oke, jadi aku mau bikin video Q&A-nya ya. Jadi aku bakalan jawabin beberapa pertanyaan kalian semua yang udah komen di sini. Aku bakalan jawabin pertanyaannya. Cuman aku nggak banyak kali ya, aku sedikit aja. Ntar kita pilih dulu ya. Oke,
ceritain hal pertama yang bikin Kak Nabila bisa terjun ke dunia ke YouTubean ini. Semoga dibales. Oke. Jadi ceritanya tuh gini guys. Jadi aku tuh sebelum aku fokus di YouTube, aku tuh ada fokus di kerjaan aku. Aku tuh kerja di salah satu aplikasi gitulah. Pokoknya aku kerja adalah di aplikasi gitu kan. Nah, di situ tuh aku mikir kayak kok aku gimana ya, kayak jenuh gitu loh, karena aku udah hampir setahun aku kerja di aplikasi itu guys. Nah, jadi aku mikir kayak kok kayak jenuh ya, kayak aku nggak nemuin sesuatu yang buat aku tuh kayak interest gitu loh. Sebenarnya aku suka berekspresi di depan kamera, cuman aku kayak nggak ngerasain ya interest aja gitu, kayak nggak semangat aja gitu kalau misalnya kerja kayak ya Kerja lagi. kayak banyak ngeluhnya gitu loh. Jadi aku move gitu kan, aku cari sesuatu apa ya yang aku suka. Jadi aku tuh sempet lost keinginan, kayak sempet kehilangan minat sebenarnya. Waktu itu tuh sempet kehilangan minat, nggak ada sama sekali minat aku gitu, kayak aku harus kerja gitu, aku harus do something gitu loh, dan menghasilkan buat aku, karena aku ngebiayain diri aku. Ya pokoknya aku udah nggak minta sama orang tua ya, jadinya aku mau nggak mau usaha gitu buat diri aku gitu loh. Dan aku juga harus menuhin kebutuhan aku kayak gitu loh guys. Jadinya aku mikir aku suka di mana sih, aku suka apa sih. Jadi aku kepikiran buat lihat-lihat kembali gitu loh tentang aku yang dulu, apa sih minat aku cari minat aku yang dulu. Oh ternyata aku tuh kayak suka banget ya berekspresi depan kamera. Dan aku mikir kayak kenapa nggak aku buat video aja, tapi aku taruh di mana ya videonya, masa taruh di Instagram sih. Di Instagram kan nggak bisa menghasilkan, ibaratnya kayak gitu kan. Nah terus aku aku ke TikTok, tapi TikTok kan kayak gak menghasilkan juga kan, kayak ya udah buat senang-senangan aja. Dan zaman dulu tuh TikTok rame, tapi nggak seramai sekarang lah ya, kayak masih musiman lah dulu tuh. Terus itu kayak termasuk kayak bulian gitu gak sih, kayak anak TikTok tuh zaman dulu tuh kayak diolok-olokin gitu loh. TikTok musikal itu kayak diolok-olokin gitu zaman dulu, nggak kayak sekarang tuh semua orang pada main gitu loh. Nah udah dari situ terus aku mikir kayak coba upload di YouTube aja, kayak gimana sih caranya. Nah dari situ aku kayak cari tahu tuh gimana cara bikin video buat YouTube, gimana cara upload YouTube, gimana caranya YouTube biar menghasilkan, karena aku udah tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan ya guys, kayak gitu loh. Jadinya ya aku kembangin aja apa yang aku suka. Kayak aku dulu lagi adiktif banget sama makeup, coba-coba makeup gitu kan. Jadinya aku video pertama aku tuh kayak aku tutorial makeup kayak gitu guys gitu. Jadi kayak gitulah kenapa aku bisa beralih dari kerjaan aku sebelumnya ke YouTube gitu guys. Tapi sebelumnya juga aku pengusaha ya, cucu pengusaha. Nggak, maksudnya aku basicnya tuh aku suka usaha anaknya ya. Jadi sekarang jadi aku ya gini lah, jadi aku yang sekarang. Kak Nabila lahir tanggal berapa dari heyj.nasa_. Oke, aku bakal jelasin. Aku kayaknya udah kasih tahu sebenarnya di video perkenalan aku. Aku tuh lahir tanggal 11 Maret 1900. Tut. Tua banget gak kok guys? Jadi aku lahir 11 Maret 98. Itu kayak lagu Gayus Tambunan. Kalian tahu gak sih lagu Gayus Tambunan? Udah, aku udah jawab ya. Hey Nasa, lebih suka KFC atau McDonald? Bayangkan McD ya. Kalau kita sini jawabnya McD ya. McD. KFC atau McD dari Fatur Sidik. Aku KFC atau McD. Aku kalau ayamnya, untuk ayam yang original aku tuh lebih suka KFC. Tapi kalau misalnya McD itu aku juga suka minumannya sama ayamnya yang panas, spicy. Aku suka. Tapi aku lebih milih McD ya daripada KFC kalau disuruh pilih. Saya nggak tahu kenapa ya, di KFC sini tuh aku kalau pesen apa-apa tuh selalu nggak ada menunya, nggak ada. Muyak jadinya. Ya udahlah McD aja, aku lebih suka McD guys. Kak, buat channel YouTube termotivasi dari siapa? Tanya Kak Nabila dari Bondi Gamings. Buat channel YouTube termotivasi dari siapa? Jadi sebenarnya aku tuh tidak termotivasi oleh siapapun. Oke, jadi aku tuh tidak termotivasi sama siapapun ya sebenarnya. Pas pertama kali mulai tuh karena aku nggak ada aja gitu orang-orang yang buat aku terinspirasi tuh, nggak ada waktu pertama kali buat ya. Dan sekarang itu baru aja ada termotivasi gitu waktu udah mulai berjalan di YouTube gitu. Karena dulu aku nggak terlalu nonton YouTube gitu loh guys, karena aku masih kayak
otak aku tuh masih primitif banget. Kerjaannya tuh aku nontonin drama Korea mulu. Sekarang udah bosen ya karena udah nonton semuanya gitu kan. Baru-baru aja gitu nontonin YouTube. Terus aku juga anaknya tuh nggak kayak sosmed banget gitu loh. Jadi aku bisa tuh seharian nggak pegang HP, nggak main sosmed tuh aku fine-fine aja karena memang aku anaknya bukan anak sosmed banget gitu loh guys. Kayak gitu, jadi aku nggak ada termotivasi dari siapa-siapa. Dan baru-baru ini aku tuh termotivasi gitu sama Erpan. Ya kenapa sama Erpan? Karena tuh aku tuh gimana ya, waktu aku kenal dia gitu kan, jadinya tuh aku tuh kayak banyak tanya gitu loh, kayak gimana sih kok kamu bisa konsisten, gimana caranya, kayak aku banyak belajar dari dia, jadinya aku kayak termotivasi sama dia gitu loh. Ya itu sih, yang lainnya aku nggak ada termotivasi sama siapa-siapa. Karena aku sempat kehilangan minat juga ya, jadinya aku kayak nggak ada termotivasi sama siapa-siapa gitu waktu bikin. Udah berjalan dan kenal dia dan banyak nanya sama dia, di situ aku belajar dan aku kagum gitu, termotivasi sama ke konsis apa sih orangnya tuh, kegigihan dia lah istilahnya. Juga dari XCO, halo Aksa, asalnya dari mana kak, kok bisa ngomong Jawa? BTW happy 100k subscriber, sekarang udah 300, thank you ya, halo. Kenapa? Asalnya dari mana? Oke, jadi aku asalnya tuh dari Kalimantan guys, dari Kalimantan Timur, tepatnya di sebuah kecamatan yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia. Luar biasa nggak? Wow. Ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Ya, aku asalnya dari Kalimantan Timur, di Kecamatan Sepaku, Desa Bukit Raya. Ya, Sepaku 1. Gak usah dicari-cari ya, udah cukup tahu aja. Desa aku, kecamatan aku akan jadi ibu kota negara Indonesia, insya Allah. Ya, kok bisa ngomong Jawa? Nah, ini kok bisa ngomong Jawa? Jadi gini guys, jadi mbah atau nenek aku itu aslinya orang Jawa. Nah, jadi mbah aku atau nenek aku itu ditransmigrasi, ikut gitu loh, transmigrasi ke Kalimantan gitu loh, ikut transmigrasi ke Kalimantan Timur, tempatnya di desa aku, kecamatan aku yang sekarang ini gitu loh. Jadi zaman dulu mbak aku ikut tran, dan yang namanya ikut tran itu kan banyak ya orangnya. Nah itu orang-orangnya tuh semua dari Jawa gitu loh. Jadi aku dari kecil itu ya bahasanya di rumah dulu waktu, karena aku kecilnya sama mbahku, jadi mbahku di rumah pakai bahasa Jawa ya, jadi aku ngerti-ngerti aja gitu bahasa Jawa, tapi Jawanya bukan Jawa halus ya. Ya jadi aku tuh Jawanya bukan Jawa halus ya guys. Jadi Jawanya tuh Jawa kayak kasar, agak kasar gitu, Jawa lakbok ya. Jawa, soalnya mbahku tuh dari kayak Ciamis kan, Jawa Barat ya, Ciamis ya. Tapi bukan bahasa Sunda gitu, bahasa lakbok gitu, aku nggak tahu juga sih. Gitulah ya. Tapi kalau mama aku tuh lahir di Kalimantan, jadi kayak aslinya ya orang Kalimantan mau nggak mau, mana bapak aku juga orang asli Kalimantan, suku asli Kalimantan gitu, jadi ya aslinya aku Kalimantan gitu loh. Cuman bisa aja bahasa Jawa gara-gara lingkungan aku, tetangga aku dan mbah aku sendiri itu bahasa Jawa gitu guys. Jadi aku iso gawe basa Jawa iki iso, tapi ya pegel juga rek. Ceritain dong kak, ceritain kenapa kakak mau jadi YouTuber, kan udah tadi aku udah ceritain ya guys. Kak, ngedit video dibantu sama Erpan atau ngedit sendiri? Ya ini menarik banget. Dari MHD Heri, aku itu edit sendiri, aku masih edit sendiri, aku nggak ada dieditin orang dan aku belajar sendiri ya. Jadi aku sebenarnya diajarin, tapi aku tuh diajarin cuma basic, kayak gimana caranya nge-cut, gimana caranya masukin lagu, gimana caranya masukin video, cuma basic doang. Selebihnya aku cari di YouTube, bener-bener aku belajar otodidak kayak gitu guys. Jintang juga kayak ngeprogram enggak, Jintang juga kayak kasih tahu aku, kayak aku harus belajar dan cari tahu sendiri gitu loh. Enggak semua harus dienakin dan harus dieditin dan harus, kalau bener-bener kayak nggak bisa baru tanya kayak gitu guys. Jadi aku masih ngedit sendiri ya, doain aku supaya YouTube-nya lancar dan aku bisa punya editor, dan jadinya aku nggak capek-capek lagi ngedit, karena ngedit itu capek guys. Tolong. Selamat ya kak, semua kedepannya bisa jadi lebih baik lagi, amin. Maaci San Yete, makasih. Kenapa kok bisa kuat dengan sikap Erpan yang kayak gitu? Bahkan sikap yang lebih toksik lagi saya pernah guys.
Kak sesekali pakai bahasa Banjar kalau buat konten, kalau boleh tanpa translate ya. Kasian dong yang bukan orang Banjar kan nggak ngerti. Jadi kembali lagi aku bukan orang Banjar ya guys. Aku tuh bukan orang Banjar dan aku tuh kenapa bisa bahasa Banjar karena teman-teman aku tuh banyak orang Banjar. Jadinya kayak apa ya? Kayak ngerti-ngerti aja gitu kalau orang ada ngomong bahasa Banjar. Dan kayak bahasa aku tuh bahasa Kuta ya. Bahasa dari bapak aku tuh nggak jauh gitu loh. Nggak jauh-jauh banget, nggak jauh-jauh beda gitu loh. Kayak bedanya tuh tipis-tipis aja gitu sama bahasa Banjar. Jadi tuh kayak ngerti dan bisa ngomong bahasa Banjar tuh lancar-lancar aja gitu. Kak tingginya berapa, beratnya berapa, dan kenapa milih Ervan? Haha. Oke, aku bakalan jawab Kak tingginya berapa. Jadi gini guys, jadi aku tuh pernah yang namanya ikut ajang pemilihan duta wisata ya guys. Dan di sana dulu tuh aku ikutnya pada tahun 2017 gitu. Dan tinggi aku tuh atau diukur, aku tuh tingginya 158, Masya Allah 158 cm. Sebenarnya itu harusnya 160 tapi ya alhamdulillah ya lah ya, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikutinya walaupun tinggi saya tidak masuk gitu loh. Ya, jadi pada saat itu aku diukurnya 158, tapi nggak tahu ya itu bener atau salah. Baru-baru aja aku ngukur berapa bulan yang lalu, itu aku ngukur masa 152 guys. Nggak mungkin kan aku menyusut 158 ke 152, kan nggak mungkin ya menyusut ya. Antara itu salah atau nggak yang kemarin ini salah, aku masih bertanya-tanya. Nanti kalau ada aku ketemu pengukur di mana lagi, ntar aku ukur ya tinggi aku berapa ya. Beratnya berapa Kak? Berat badan. Jadi berat badan aku itu baru-baru aja aku timbang kapan ya, kemarin lagi tuh aku kalau nggak salah tuh 46 tuh 45 ya. Kadang pernah 44 juga. Pokoknya paling berat 46 lah ya. Mungkin udah aja videonya sampai segini aja. Thank you banget yang udah nonton video aku, dan thank you banget buat kalian semua yang udah bantu subscribe channel aku sampai aku bisa dapet penghasilan dari YouTube, sampai aku bisa dapet penghargaan dari YouTube. Thank you banget. Aku berterima kasih banget sama kalian, dan semoga kalian tetap suka aku gimana pun keadaannya aku dan gimana pun penampilan aku, kalian tetap suka. Pokoknya semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya. Kalian sukses terus juga sama aku juga, semoga aku juga sukses selalu, dan jangan lupa buat bahagia. Pokoknya kalian harus bahagia selalu ya guys. Pokoknya gitu lah ya. Udahlah, video dari aku ini udah panjang banget maybe. Udah, thank you banget buat kalian udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.